Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan mereview jurnal bahasa Inggris yang telah kami pilih dengan judul Performance of an Open EHR by Hospital Information System. Nah, sebelum itu izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Umar Sabiri, yang kedua ada Riandana Hanggara Wibowo, yang ketiga ada Muhammad Amirul Haq, yang keempat ada Andi Fadil Risandi Kresna, dan yang terakhir itu ada Sarvina Sam, saya sendiri selaku moderator. Nah, selanjutnya untuk materi introduction atau pendahuluan akan dibahas atau dijelaskan oleh Saudara Fadil. Kepada Saudara disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan introduction. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang signifikan dari komputerisasi sistem perawatan kesehatan dapat diamati di banyak negara. Tujuannya untuk memperkenalkan sistem negara dengan catatan kesehatan elektronik atau EHR, Electronic Health Records, yang akan meningkatkan manajemen pengobatan warga negara. Fasilitas medis menerapkan sistem informasi rumah sakit atau HIS, Hospital Information System, untuk operasi yang lebih baik. Namun masalahnya ada di standarisasi. Meskipun ada standar yang menjelaskan komunikasi atau metode penyimpanan data gambar seperti HL7 dan DICOM, model data medis umumnya menjadi tanggung jawab perusahaan pengembang perangkat lunak. Ini mengarah pada situasi di mana dua sistem dari vendor yang berusaha harus diintegrasikan dengan cara khusus sehingga mereka dapat bertukar data. Yang berarti ini akan mengeluarkan keuangan yang besar. Memelihara sistem seperti itu mahal dan menuntut. Ada beberapa standar yang bertujuan untuk memecahkan masalah ini, dan salah satunya adalah Open EHR ini, yang berfokus pada Electronic Health Record dan cara penyimpanan dan pemrosesannya. Next. Standar pada Open EHR ini memungkinkan pemisahan data demografis dari data medis, yang mana didasarkan pada pemodelan dua tingkat. Berkat model referensi dan archetype, dimungkinkan untuk membuat kumpulan data ekstensif yang dapat diangkut dan diinterpretasikan oleh sistem lain berdasarkan standar ini. OpenHR ini mendefinisikan archetype object model dan archetype definition language ADL yang diadopsi oleh International Standardisasi Organisasi dalam ISO 13606, yang mana standar ini mendefinisikan sebuah arsitektur informasi untuk komunikasi antara sistem EHR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dari penggunaan Open EHR ini pada kinerja HIS, karena standar ini memisahkan data medis dari data demografis. Arsitektur HIS ini harus diperluas dengan modul untuk mengelola data demografis dan mengikatnya dengan data medis yang memperkenalkan kebutuhan dan untuk memelihara database lain. Hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan kinerja pada sistem database tunggal, di mana data ini terhubung. Untuk tujuan ini, dua HIS teladan dengan seperangkat fungsi yang identik dibuat. Satu didasarkan pada Open EHR, sementara yang lain dirancang dengan cara klasik dan didasarkan pada model data eksklusif tanpa perbedaan antara data demografis dan medis. Dengan melakukan ujian beban, waktu respon setiap sistem ditentukan dan dibandingkan satu sama lain. Next. Selanjutnya literatur review. Next. Open EHR adalah nama teknologi untuk e-health yang terdiri dari spesifikasi terbuka, model klinis, dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat standar serta membangun informasi dan solusi interoperabilitas untuk perawatan kesehatan. Open EHR ini dalam informatika kesehatan menjelaskan tentang pengelolaan, penyimpanan, pengambilan, dan pertukaran data kesehatan dalam catatan kesehatan elektronik. Di Open EHR juga, semua data kesehatan untuk seseorang disimpan dalam health record atau EHR seumur hidup. Vendor independen berpusat pada orang. Spesifikasi Open EHR ini termasuk spesifikasi ekstrak EHR. Next. Nah, database ini adalah kumpulan data terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan
data ini dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Database juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi mengumpulkan data, arsip ataupun tabel yang disimpan dan terhubung ke media elektronik seperti aplikasi atau situs web. Database ini membuat penyimpanan dan pengolahan data lebih efisien. Next. Model client server adalah struktur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja antara penyedia sumber daya atau layanan yang disebut server dan peminta layanan yang disebut klien. Apakah komputer adalah client server atau keduanya ditentukan oleh sifat aplikasi yang membutuhkan fungsi layanan tersebut. Misalnya, satu komputer dapat menjalankan server web dan perangkat lunak server file secara bersamaan untuk menyajikan data yang berbeda kepada klien yang membuat berbagai jenis permintaan. Perangkat lunak klien juga dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak server dalam komputer yang sama. Nah, pada dasarnya client server ini merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengolahan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Jadi itu tadi materi mengenai introduction dan literatur review yang dibawakan oleh Saudara Fadil. Nah, selanjutnya di sini ada methods di mana ini akan dibawakan oleh Saudara Umar. Kepada Saudara disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan metode. Ya. Sebagai bagian dari penelitian, dua sistem informasi rumah sakit dikembangkan. Yang pertama itu berbasis obat EHR, berikutnya disebut obat EHR HIS, dan yang lainnya itu memiliki termuka dan fungsi yang sama, tetapi hilang di atas model data kepemilikan atau data juga disebut custom. Kedua jenis sistem tersebut dirancang sebagai aplikasi web karena sifatnya obat HIS itu dapat menemukan template apapun yang diperlukan. Sedangkan custom itu dirancang untuk meniru fitur dari obat HIR dengan menggunakan studi sebagai dokumen kebiasaan. Gambarnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Solusi seperti ini memungkinkan kita untuk menghindari overloading sistem dengan menggunakan data yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh studi tertentu sebagai kolom teks. Untuk tujuan pengujian template studi observasi setiap hari yang memiliki parameter vital dasar pasien seperti tekanan solid, tekanan diastoli, nyeri nadi, suhu tubuh, tinggi badan, dan berat badan dan rancang. Dalam kasus obat HIS, template yang sesuai dikembangkan menggunakan archetype yang tersedia di repository clinical knowledge manager atau CKM. Nah, di sistem ini ada 8 poin REST-API yang dirancang menggunakan dan membaca data pasien. REST-API itu dari aplikasinya memungkinkan kita untuk menggunakan request atau permintaan sarana verifikasi. Berkat itu dimungkinkan untuk mengontrol tentang data yang di sistem itu memungkinkan operasi pembuatan dan pembacaan data melalui poin-poin tersebut. Baik. Nah, berikut adalah 4 poin yang disediakan oleh sistem EHR tersebut. Yang pertama poinnya itu berupa metode dengan yaitu bertujuan untuk membuat pasien baru dengan data benar. Terus yang kedua metode post dengan text studies bertujuan untuk menambahkan pengamatan diagnostik baru dari data yang dapat ke EHR pasien. Terus yang ketiga menggunakan metode get dengan text pasien dengan parameter ID bertujuan untuk mendapatkan data pasien dengan nomor ID nasional yang berupa parameter request. Terus yang keempat menggunakan metode get dengan text studies dengan parameter yang dibutuhkan yaitu patient ID bertujuan untuk
mendapatkan daftar observasi pediatrik untuk pasien dengan nomor ID nasional yang berupa request parameter. Di sistem server aplikasi yang ditulis itu menggunakan Java sebagai kerangka kerja. Dan macam-macam seperti Spring Boot, Flyte, Spring Security, dan Spring Data. Dan MySQL itu menjadi khusus database demografi. Sedangkan aplikasi lainnya itu ditulis menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kontainer Docker dengan kedua sistem telah dibuat untuk membuatnya lebih mudah digunakan di lingkungan kerja. Terus platform source dipilih untuk menjelaskan tentang dua lingkungan tabel di tabel satu akan dijelaskan di slide berikutnya. Membutuhkan waktu rata-rata 100 ke LHR server 2,3 dan ISS 0,15,3 NX. Nah, berikut gambar satu dari arsitektur sistem yang menggunakan OpenHR. Bisa dilihat di bagian awal yaitu browser itu sebagai pelayan mengirim request menggunakan HTTP request berupa request API berupa input yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya, mengirim perintah ke aplikasi server yang berupa web application. Nah, di tahap lagi web application itu mengirim request ke database demografi datanya dan juga berjalan secara paralel. Selain mengirim request ke database demografi, web application juga ini mengirim request juga ke OpenHR server, kemudian mengirim permintaan lain ke database medical data. Jadi permintaan kedua server itu berjalan secara paralel. Nanti setelah data yang didapatkan dan tiap-tiap database tersebut akan melakukan respon atau mengembalikan permintaan lain lagi hingga sampai ke tahap browser tadi. Oke, lanjut. Nah, berikut gambar kedua yaitu sistem yang menggunakan model data proprietary. Nah, di sini perbedaan sangat jelas dibandingkan dengan metode sistem yang pertama tadi. Jika yang pertama tadi menggunakan paralel request dengan database yang terpisah, sedangkan di metode web layer atau browser itu mengirim request hanya ke web server dan tidak perlu lagi memisahkan database demografi dan database medical data. Jadi database itu dijadikan satu sehingga lebih cepat dalam pemrosesan pengambilan data. Oke. Dalam kedua kasus metode sistem di atas, server aplikasi dan database demografi dijelaskan pada server standar di 4SS yang meliputi 4 CPU virtual, 16 disk RAM, 32 GB SSD storage. Dalam kasus OpenHR EHR server disebarkan pada server standar D4S2. Pengaturan ini diuji secara eksperimental di antara beberapa lainnya sebagai kompromi terbaik antara anggaran yang dikeluarkan dan tersedia dalam penelitian ini dan kemungkinan untuk mencapai penyelesaian. Untuk memeriksa efisiensi antara kedua sistem dan antara kedua model sistem tersebut, kemudian bahkan direncanakan menggunakan Apache Researcher. Ini adalah salah satu platform untuk melakukan pengujian pada satu sistem. Pengujian ini disiapkan yang terdiri dari 5 peran berupa restriksi AI yang menggunakan 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi. Yang dalam aplikasi dalam waktu tertentu untuk 5 menit atau untuk jumlah waktu tertentu yang misalnya pembuatan aplikasi yang
Menit pertama adalah pemanasan yang harus dihilangkan dari listrik. Terus berbeda dalam operasi software pada saat yang bersamaan. Setiap kualitas atau permintaan request itu dapat diperlakukan sebagai penggunaan dengan membuat permintaan secara bersamaan ke pengguna lain. Dengan cara beban variabel pada sistem itu bisa disimulasikan. Terus prinsip standar yang sesuai adalah bagian dari penelitian. Misalnya 1000 pasien dengan 10 masing-masing dibuat menggunakan handphone baru. Data pasien dan penelitian itu secara acak dan menggunakan data dikumpulkan. Waktu berlalu atau penelitian yang ditentukan sebagai total waktu permintaan dan total respon yang bukan serta parameter statistik yang sesuai, yaitu waktu berlalu minimum, waktu berlalu waktu rata-rata, tanda deviasi dari waktu yang telah berlalu dan hasil. Misalnya hasil yang membutuhkan ke 90 begitu pun ke 95 dan lanjut. Dan lab ini digunakan untuk mengolah data kemudian tadi. Nah, ini adalah gambar 3 yang gambar 4. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Sabar data bersimpan studi dikasih cahaya. Bisa dilihat di gambar 4 itu adalah tabel data studi yang studi ID di pada data user ID session ID dari itu data filter studi data berupa tipe data bentuk biasanya bisa dilihat di gambar ketiga. Oke, lanjut. Fungsi berikut digunakan untuk menghitung metrik tes yang dilakukan tadi. Next, standar deviasi dan persentasenya. Memiliki data tersebut juga memungkinkan untuk throughput sistem yang diidentifikasikan sebagai tes yang ditangani dalam definisi. Tes apa itu dilakukan pada mesin dengan spesifikasi berikut. AM 993 yang 3,49 GHz, RAM pengajian 43, koneksi internet 100 Mbps, ini di bawah 3 MB. Lanjut. Supaya kembalikan ke aturan. Baik, terima kasih untuk materi kedua. Tadi sudah dijelaskan mengenai metode penelitian dari jurnal yang direview. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan di mana ini akan dijelaskan oleh saudara Amir kepada saudara. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari saudara Sarvina. Untuk bab keempat di sini kita akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Next. Jadi pada bagian hasil dapat kita lihat pada layar. Di sini terdapat tabel 1 yang berupa uji metrik dari untuk
ada 99% atau 90% nilai yang berada di bawah nilai yang kita lihat pada layar. Contohnya di sini adalah persentil 90 itu nilainya 321,00. Artinya ada 90% sampel yang berada di bawah 321. Begitupun juga dengan persentil 95 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada throughput atau requestnya ini dihitung berdasarkan satuan detik. Jadi endpoint ini akan merequest dan mengembalikan data sebanyak sesuai dengan jumlah throughputnya per setiap segmen yang berapa. Kemudian untuk tabel 2 sama seperti sebelumnya, tapi untuk tabel 2 di sini metodenya itu berupa pasien untuk custom. Seperti yang di atas tadi yang untuk OpenIHR, yang tabel kedua untuk custom HIS, artinya kita tidak menerapkan template-template yang disediakan oleh OpenIHR. Jadi kolom-kolomnya sama, terdapat custom HIS, grids, elapsed time, minimal maksimal standar deviasi, min, persentil, dan throughputnya. Kemudian yang tabel ketiga terdapat rasio dari custom HIS dan OpenIHR HIS, uji matriks dalam persen dengan metode post pasien. Di sini terdapat kolom custom OpenIHR HIS rasio grid, yaitu ada satu grid, kemudian elapsed time ratio, minimal maksimal standar deviasi, min, bisa kita lihat persentasenya di layar. Juga untuk persentil. Oke, next. Kemudian untuk gambar yang kita lihat di layar ini merupakan histogram waktu atau elapsed time dari request untuk Hospital Information System berbasis data kependidikan dan Hospital Information System berbasis OpenIHR dengan metode post pasien. Jadi dapat kita lihat untuk yang berwarna biru merupakan diagram histogram dari OpenIHR, sedangkan yang berwarna oranye yang custom IHR. Next. Kemudian tabel keempat sama seperti sebelumnya. Tabel keempat ini sama seperti yang tabel pertama, cuma yang membedakan adalah di sini kita mengakses atau nge-request sebuah endpoint dengan metode post/studies. Jadi untuk kolom-kolomnya sama dan hasilnya pun bisa kita lihat dari layar. Juga pada tabel 5 kolom-kolomnya sama dengan tabel yang tadi, cuma yang membedakan adalah request space, yaitu studies dengan custom HIS. Dan untuk tabel 6 yaitu hampir sama dengan tabel ketiga tadi, yang membedakan adalah requestnya studies. Next. Selanjutnya di sini kita lihat histogram sama seperti histogram sebelumnya, cuma yang membedakan adalah request post statusnya, dengan kalian melihat bahwa elapsed time pada OpenIHR itu lebih sedikit dibandingkan yang custom. Oke, next. Pada tabel 7 di sini kita bisa melihat broadcast matrix untuk OpenIHR HIS dengan request method yaitu get/pasien/ID dari pasien tersebut. Jadi ini adalah endpoint untuk request method get. Kolom-kolomnya itu sama seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu OpenIHR HIS grid. Gridnya di sini bisa kita lihat terdapat
kurang lebih hampir sama dengan tabel ketiga dan tabel kelima, yaitu bagaimana kita di sini melihat rasio dari custom HIS dan OpenIHR dan Hospital Information System, yaitu berupa load test matrixnya dalam presentasinya dengan request get slash pasien slash ID dari pasien tersebut. Jenisnya sama, yaitu ada yang secondary dan ada yang detreat. Di sini kita melihat elapsed time rasionya atau rasio waktu berlalunya dalam presentasinya. Jadi ada yang minimal, maksimal, standar deviasi minimal, rata-rata, persentil 90 dan seterusnya, dan juga throughput dengan satuan rasio presentasi. Oke, berikutnya. Selanjutnya di sini kita melihat gambar 7 yang merupakan rata-rata elapsed time atau waktu berlalu dari request dalam fungsi jumlah thread. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk endpoint get pasien slash ID, di mana time-nya dengan satuan milisecond. Jadi semakin banyak threads atau tugas yang dilakukan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian pada gambar ini juga sama, yang menggunakan adalah request get pasien slash ID. Jadi semakin besar jumlah threadnya, juga semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Next. Oke, next. Nah, pada tabel 10 di sini kita melihat load test matrix for OpenIHR HIS dengan request get slash studies slash pasien ID-nya. Nah, jadi di sini user bisa, yang endpoint ini maksudnya adalah user bisa mengakses studinya dengan pasien ID tertentu. Nah, jadi kolomnya itu sama, grid, kemudian elapsed time yang minimal, maksimal, standar deviasi, min, persentil 90 dan seterusnya, dan yang terakhir throughputnya. Nah, next. Oke, untuk tabel 11 ini merupakan custom HIS-nya, load test matrix custom HIS dengan metode get studies slash pasien ID. Nah, jadi di sini sama seperti sebelumnya tadi, dirinya single thread dan multi thread, elapsed time-nya ada minimal, maksimal, standar deviasi, min. Bisa kita lihat data hasil percobaannya pada layar. Oke, next. Oke, pada tabel ke-12 kita melihat custom to OpenIHR, rasio dari OpenIHR untuk dari load test matrix-nya. Jadi di sini request-nya itu request get slash studies dengan parameter pasien ID. Jadi untuk rasio dari custom HIS dan OpenIHR ini bisa kita lihat tadinya pada layar, sama seperti rasio-rasio pada tabel sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah di sini kita membandingkan untuk request get studies parameter pasien ID. Oke, next. Gambar berikutnya di sini adalah elapsed time for OpenIHR and custom HIS. Nah, jadi rata-rata waktu berlalu dari request dalam fungsi jumlah thread dengan
endpoint get slash studies slash parameter pasien ID. Next. Oke, next. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat throughput dalam fungsi jumlah thread dengan endpoint get slash studies slash pasien ID. Next. Untuk bagian explanation-nya di sini kita melihat untuk yang pertama adalah method post dengan slash patients. Endpoint ini memungkinkan untuk membuat pasien baru dalam sistem. Dalam kasus OpenIHR HIS, server aplikasi harus melakukan permintaan ke IHR server untuk membuat IHR baru dan membuat koneksi antara data demografi dan medis pasien, dan membuat di sisi lain tidak ada operasi tambahan seperti yang harus dilakukan di custom. Nah, tes ini dirancang untuk membuat 1000 pasien. Next. Selanjutnya untuk request method post slash studies, endpoint ini memungkinkan untuk membuat study baru untuk pasien seperti pada endpoint yang dijelaskan sebelumnya. Server aplikasi OpenIHR HIS harus membuat permintaan ke IHR server untuk membuat study baru di IHR pasien. Next. Oke, next. Method post slash pasien slash parameter ID ini merupakan memungkinkan untuk mengambil data demografis pasien. Ini berarti bahwa server aplikasi OpenIHR HIS tidak perlu membuat permintaan tambahan ke IHR server. Oleh karena itu, hasilnya harus serupa untuk kedua sistem. Next. Untuk request method post slash studies slash parameter ID memungkinkan untuk mengambil studi medis pasien. Kondisi penujian yang dilakukan identik seperti pada endpoint yang dijelaskan sebelumnya. Waktu rata-rata permintaan yang kalah terlalu tinggi tidak peduli berapa banyak tas yang mengirim permintaan. Next. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Amrul penjelasan mengenai hasil dan pembahasannya. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, pengujian menunjukkan bahwa sistem berdasarkan OpenIHR dicirikan oleh kinerja yang lebih buruk daripada sistem yang didasarkan pada model data eksklusif ketika data harus diambil. Nah, dengan menggunakan infrastruktur serupa, dimungkinkan untuk mendapatkan lebih sedikit permintaan yang ditangani per detik. Nah, dalam studi ini, throughput operasi pengambilan data medis sekitar 6 kali lebih tinggi untuk HIS berdasarkan model data berpemilik daripada solusi berbasis OpenIHR. Nah, untuk mendapatkan jumlah permintaan itu, di proses per detik yang serupa, dimungkinkan juga untuk menerapkan sistem berdasarkan OpenIHR pada masing dengan parameter yang lebih baik. Tapi sayangnya memerlukan peningkatan biaya dan juga kemungkinan bahwa selain server yang dipilih dan juga mengimplementasikan OpenIHR dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Tetapi lebih diharapkan karena arsitektur sistem secara keseluruhan itu akan selalu ada overhead kinerja tambahannya.
Nah, selanjutnya kinerjanya itu juga lebih rendah, seharusnya tidak menjadi masalah dalam kasus angsuran kecil, misalnya di rumah sakit atau fasilitas medis setempat. Nah, dalam penelitian ini, solusi berbasis Open EHR mampu melayani sekitar 45 permintaan per detik sambil mengambil data medis yang seharusnya cukup untuk satu rumah sakit. Nah, selanjutnya kinerja itu bisa menjadi penting jika sistem itu melayani banyak pengguna, baik itu meliputi provinsi ataupun bahkan seluruh negara. Nah, perlu diingat juga bahwa penggunaan Open EHR ini membawa keuntungan terkait standarisasi secara interoperabilitas pengurusan data yang lebih mudah dan juga keamanan yang lebih besar terkait pemisahan data medis dan juga demografi. Nah, faktor-faktor tersebut sangat penting dan dapat melebihi masalah kinerja. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian juga berisi pertanyaan yang sederhana dan tidak mencerminkan potensi sebenarnya dari penggunaan standar medis dalam sistem tersebut tadinya yang dijelaskan. Nah, misalnya Open EHR ini menyediakan archetype query language atau AQL yang memungkinkan pembuat query itu canggih, query semua pasien dengan penyakit tertentu yang mengonsumsi obat tertentu juga dan lain-lain sebagainya, yang mungkin memerlukan pekerjaan tambahan, pemodelan, dan juga mungkin penyelesaian solusi khusus. Nah, semakin kompleks HIS, maka semakin banyak manfaat standarisasi yang menyimbangi masalah kinerja apapun. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan. Tadi kami dari kelompok 3 telah menjelaskan dan mereview materi jurnal bahasa Inggris yang telah kami pilih, mulai dari pendahuluan, kajian pustaka dan metode penelitian yang digunakan, hasil pembahasan sampai ke kesimpulan. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 dan untuk pemenuhan tugas topik khusus sistem informasi ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau pereviewan materi ini. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.